Tidak terasa ya, kita sudah masuk di bulan Agustus. Ini sudah tanggal 10 Agustus, artinya 7 hari lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang tahun ini begitu spesial karena kita sudah memasuki hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Kita lihat kalau kalian lihat di jalan-jalan sudah banyak yang menjual atribut kemerdekaan, ya bendera maupun atribut-atribut yang lain. Ini menunjukkan bahwa masyarakat begitu gembira menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan kalian juga di rumah sudah pasang bendera ya semuanya di depan rumah kalian, menunjukkan bahwa kalian ikut juga memperingati hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, walaupun kemungkinan upacara yang akan kita laksanakan itu secara virtual karena kita masih dalam kondisi pandemi, yang artinya apa? Upacara virtual itu artinya tidak ada pengibaran bendera seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Kita tidak ada pengibaran bendera. Tapi menurut saya bukan itu intinya. Intinya adalah jiwa nasionalisme kita. Jadi pada amanat kali ini saya akan membahas tentang jiwa nasionalisme. Karena sebenarnya yang utama adalah itu, jiwa nasionalisme. Dan nasionalisme itu datang pertama sebelum pengibaran bendera. Jadi sebelum Indonesia bisa mengibarkan benderanya secara merdeka, tanggal 17 Agustus 1945, sebenarnya yang lebih utama adalah jiwa nasionalisme yang ada pada rakyat Indonesia. Dan jiwa nasionalisme itulah yang membuat Indonesia merdeka, yang akhirnya kita bisa mengibarkan bendera kita di seluruh tanah air. Jadi jiwa nasionalisme itu sangat penting. Nah, jiwa nasionalisme itu apa sih? Secara definisi, mungkin secara definisi kalian bisa mempelajarinya di pelajaran kewarganegaraan ya. Tapi intinya adalah nasionalisme adalah rasa cinta kepada tanah air ya. Kita sangat mencintai tanah air kita dan kita mau melakukan apapun untuk tanah air kita. Nah, itulah nasionalisme atau jiwa kebangsaan, bisa juga disebut seperti itu. Tetapi jiwa nasionalisme ini harus kita pahami dengan bijak. Karena nasionalisme itu bisa diartikan secara negatif, bisa diartikan secara positif. Apa maksudnya jiwa nasionalisme yang diartikan secara negatif? Saya mulai dari yang negatif dulu ya, karena ini perlu kita pahami sama-sama. Jiwa nasionalisme yang diartikan secara negatif itu artinya rasa cinta yang berlebihan. Nah, rasa cinta yang berlebihan ini yang berbahaya, berlebihannya itu yang berbahaya. Nah, kalau dalam ilmu filosofi, kata rasa cinta nasionalisme yang berlebihan itu disebut dengan chauvinisme. Mungkin kalian pernah dengar ya chauvinisme. Chauvinisme adalah rasa cinta pada tanah air yang berlebihan. Nah, ini sudah banyak contohnya ya chauvinisme di dunia. Seperti kita tahu di dalam sejarah, kita tahu ada yang namanya Nazi di Jerman ya. Itu rasa chauvinisme juga, rasa nasionalisme yang berlebihan dari Adolf Hitler ya, yang akhirnya justru tidak membawa kemaslahatan. Begitu juga dengan Mussolini di Italia, fasisme, itu juga sama, chauvinisme. Dan begitu juga yang kita tahu di negara kita yang pernah merasakan juga, yaitu chauvinisme bangsa Jepang. Jadi kita tahu bangsa Jepang juga pernah datang ke negara kita 3,5 tahun, dan dia mengembangkan chauvinismenya begitu luar biasa. Kalau kalian punya nenek atau kakek yang pernah merasakan di masa pendudukan Jepang, itu pasti mereka akan tahu banyak hal tentang Jepang, lagu-lagu kebangsaan Jepang mungkin, ataupun hal-hal yang lain tentang Jepang. Kenapa? Karena Jepang begitu menanamkan rasa nasionalisme mereka kepada Indonesia. Nah, itulah yang berlebihan seperti itu akhirnya bisa menjajah negara lain. Chauvinisme dari bangsa Jepang yang dilakukan di Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa walaupun Jepang itu menjajah Indonesia itu hanya 3,5 tahun, tapi efeknya itu begitu luar biasa, bahkan melebihi efek dari penjajahan Belanda yang sekitar 3,5 abad. Jadi rasa chauvinisme itulah yang berbahaya sebenarnya. Nah, itu kalau nasionalisme itu diartikan secara negatif. Tetapi sebenarnya nasionalisme yang penting adalah nasionalisme yang diartikan secara positif. Nah, nasionalisme yang diartikan secara positif artinya apa? Mencintai
negara kita, dan negara kita ini membutuhkan satu kesatuan, satu kebersamaan. Nah, itulah yang menjadi nasionalisme positif. Akhirnya akan timbul rasa tolong menolong, rasa bahu membahu, rasa saling membantu di antara kita karena sesama negara gitu. Nah, kebersamaan itulah yang penting, apalagi kita di masa pandemi seperti ini. Sebenarnya cara yang paling utama kita dalam melawan pandemi adalah dengan kebersamaan. Kita sama-sama menjaga diri, kita sama-sama mentaati aturan pemerintah, sehingga virus ini tidak bisa menyebar lebih masif lagi. Nah, oleh karena itu kebersamaan ini penting. Nah, kebersamaan ini kalau kita artikan dalam budaya kita itu biasanya disebut dengan gotong royong. Founding father negara kita, Bapak Soekarno, itu sangat mengutamakan gotong royong. Bahkan Pancasila sendiri kalau kita perhatikan itu sebenarnya kalau kita peras itu intinya adalah gotong royong. Itu yang dikatakan oleh Bapak Soekarno. Jadi sekarang yang sedang diperdebatkan ya, mungkin kalau kalian memperhatikan berita yang sedang hangat, bahkan terjadi demonstrasi di mana-mana, itu yaitu tentang RUU haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Ya, kalau kalian bisa lihat nanti di berita ada tentang RUU HIP. RUU HIP itu apa? RUU HIP itu artinya adalah ideologi haluan ideologi Pancasila. Pancasila kan ada 5 ya, ada 5 sila, tetapi diperas lagi ada yang mengatakan seperti itu, diperas lagi menjadi 3, menjadi sosiodemokrasi, sosionasionalisme yang kita bahas, dan yang ketiga adalah ketuhanan, itu menjadi trisila. Bahkan kalau diperas lagi katanya itu hanya menjadi ekasila. Ekasila itu apa? Ekasila itu adalah gotong royong. Nah, jadi kalau kita perhatikan Pancasila, nasionalisme, dan gotong royong itu menjadi satu kesatuan. Nah, oleh karena itu kita penting ya untuk mengedepankan gotong royong. Gotong royong ini nilai budaya kita, dan kita harus bawa gotong royong ke era globalisasi. Kita harus bawa gotong royong ini ke dunia. Kita angkat gotong royong sehingga orang di dunia itu tahu budaya kita. Budaya kita adalah gotong royong. Ini harus kita globalkan istilah gotong royong ini. Nah, di saat pandemi ini, di mana saat sekarang terjadi deglobalisasi ya di mana-mana, ya kita tahu sekarang orang lebih memikirkan diri sendiri, lebih memikirkan negaranya sendiri untuk bisa melawan pandemi ini. Itu terjadi deglobalisasi. Sebenarnya ini adalah tidak baik ya untuk melawan pandemi. Sebenarnya pandemi ini kita harus lawan sama-sama. Makanya harus ada pergerakan secara global, bukan hanya negara kita, tetapi secara keseluruhan gotong royong yang harus kita utamakan. Sesama negara kita harus saling membantu untuk bisa melawan pandemi ini. Nah, oleh karena itu nilai gotong royong itu begitu penting, dan ini menjadi satu nilai yang ada pada nasionalisme. Nah, nasionalisme inilah yang perlu kita utamakan. Nah, kalau saya mau analogikan nasionalisme yang baik ini seperti uang di dalam brankas, ya. Kalau kita punya uang di dalam brankas, mana yang lebih penting, uangnya atau brankasnya? Sudah pasti uangnya kan yang lebih penting, brankasnya hanya tempat saja, tempat uang. Nah, itulah uang yang di dalam brankas itu adalah nasionalisme yang baik, nasionalisme positif. Sedangkan brankasnya adalah chauvinisme tadi yang berlebihan. Jadi kita tidak perlu berlebihan, tetapi kita mencintai negara kita, dan kita mengambil nilai-nilai utama dari nasionalisme itu, yaitu nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kebersamaan.